Audio Jungle. Tak ceritakan bukti keseriusan fikih itu dikarang. Misalnya begini, ini contoh Zakaria Al-Ansori, saya Zakaria Al-Ansori ketika dengan tanda kutip sering bilang wa takbiri bidzalik aula min takbiril asli kadan atau a'ammu min takbiril asli kadan. Kenapa ada gugatan takbir? Karena takbir itu apapun hebatnya, karena dikarang seorang manusia itu ada falta. Ada keterselipan di situ, meskipun satu kedipan mata yang beliau salah, miss ya Rasulullah. Misalnya begini, definisi sholat ya, kita kan sering dengar sholat itu apa? Umumnya orang kan aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Pertanyaannya, definisi itu tidak jamek manek, karena hunaka sholatun la qawla fiha wa la fi'la, yaitu sholatu man ajros sholata biqalbi. Kalau sholat itu adalah harus ada akwal, yaitu kayak baca fatihah dan syahadat di tasahud sani, harus detail, sama nggak boleh nyontohkan kayak tasahud di tahiyat ula, itu kan hukumnya sunat. Kalau kamu nggak bakul-bakul harus tahu kayak tasahud di tahiyat saniyah, atau karena yang tasahud awal sunat. Ada akwal kayak fatihah tasahud fit tahiyatis saniyah. Terus ada af'al. Tapi pertanyaannya, hunaka sholatun la qawla fiha wa la fi'la, yaitu sholatu man ajra sholata biqalbi. Maka perlu ditambahkan walau hukman, meskipun akwal dan af'al itu hanya secara hukum. Karena kalau hanya itu tidak jamek manek kalau dalam bahasa mantek, atau tidak mutorid akis, tidak memasukkan semua fardun min afrodil mu'arraf. Jadi kula ngetok nang alim demi ngergani sampean supaya ketok nak sing mbok undang ora salah. Mok salahe ngatur kiai itu ya agak salah, itu agak salah betul. Saya itu juga agak gimana. Besok itu saya diminta Gus Reza, misi sama Gus Reza. Gus Reza itu cucunya Mbah Karim. Mbah Mun dulu ngaji Mbah Karim. Jadi orang kok kayaknya manfaatkan saya sak karepe dhewe gitu, karena saya ini mangkalah tua terus ini. Padahal saya kalau mau angkuh ya, kalau saya boleh sombong, itu buyut saya ketujuh itu namanya Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh, itu gurunya Mbah Soleh Darat, dan Mbah Soleh Darat gurunya Mbah Hasim. Tapi angkuh kan haram, jadi ya sudahlah pakai tawaduk saja. Sebenarnya kalau saya boleh angkuh, kalau sampean malah lebih bisa angkuh lagi, ketemu di Nabi Adam. lebih putu Nabi. Saya ulang lagi ya. Kalau kamu mengkaji Wahhab secara serius, itu kajilah seperti saya ini, bahwa hukum itu harus dibenturkan dengan fardul masalah, dengan pengandian masalah. Misalnya begini, kalau ada hewan ketabrak truk jago, tentu kita diskusi hanya ayam jago, karena kalau ayam kecil kan gak eman, kelepek-kelepek meh mati. Cara pikirannya sampean ini yang anak-anak Fathul Wahab itu boleh disembelih apa enggak? Tanpa disembelih pun pasti 1 menit lagi mati, atau setengah menit lagi mati, karena dia kejat-kejat hanya prosedur kematian, memang syaratnya harus kejat-kejat. Tapi kan dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah. Kalau kamu pas musyawarah Fathul Wahab itu disembelih halal apa haram? Tidak, sampean jawab saja, enggak usah sungkan, enggak usah jawab aja. Ini ada Gus Makmun, ada Gus Wahim. Halal apa haram? Cara pikirannya saya Zakaria Al-Ansori, bajuri itu haram karena dia tidak punya hayatun mustaqirrah. Oke, haram. Karena yang dikatakan penyembelian adalah menghilangkan nyawa karena penyembelian, sementara ini tanpa disembelih sudah mati. Tapi pertanyaannya gini, tapi nanti kalau disisir dari bab tabdzir, masa kewan jago larang mubadzir? Maka menurut mazhab Imam Malik, pokoknya keceluk di nyawa. Angger keceluk di nyawa disembelih ya halal, karena jenenge nyembelih hewan yang masih hidup. Senajan tau wis kejet. Kamu milih mazhab Maliki apa Syafi'i? Ini ayam jago loh, bukan ayam kecil. Karena kalau yang kecil kan ikhlas. Itu kan seperti kepiting, banyak kiai ngaramkan kepiting, yang keberatan banyak karena kepiting besar. Tapi ketika yuyu diharamkan nggak apa-apa, kecil saja. Padahal ilatul hukmi sama, kira-kira kepiting sama yuyu, tahu sama yuyu itu kehidupannya sama nggak, gaya hidupnya sama apa enggak? Sama. Tapi ketika kepiting itu ada perdebatan, yang setuju halal banyak karena eman rasanya. Tapi ketika yuyu dikatakan haram, ada nggak yang protes? Tidak ada, ikhlas semua kayak gitu. Ini ahli fikih apa ahli nafsu gitu. Jadi apa debat itu akhirnya nggak mutu kan?
Coba kehidupannya kepiting sama yuyu itu sama apa enggak? Sama. Kenapa kepiting mukhtalaf alaih kalau yang yuyu hampir semua kiai meyakini haram? Kenapa? Sama. Saya itu pernah betul ngalamin, saya mau pas jalan-jalan sama putri saya, ada ayam jago ditabrak truk gitu. Sudah kejet-kejet, tanya orangnya, Gus ini halal enggak? Saya bilang untuk kamu halal. Lama-lama orangnya penasaran, kok untuk kamu, untuk hukum kok ada untuk kamu untuk... Akhirnya tanya, gak Gus mestine iku piye? Kon tak haramno ya ora siap, wong kon iman nggih Gus bener. Ya misale cara jenengan. Aku kiai kurang pegawean tapi ya mangan pitik kejet-kejet aku. Tapi ini logika ya, logika yang dibangun fikih. Fikih itu kalau bangun kaidahnya gampang. Fikih itu gampang sekali karena sesuai fitrah manusia. Misalnya fikih itu kadang saya baca itu ya tertawa. Coba orang wajib mandi karena keluar mani. Ya sudah keluar mani wajib mandi. Sebetulnya keluar anak itu tidak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Tapi wajib mandi orang nifas itu karena keluarkan anak. Itu orang-orang fikih yang masih asli itu kalau bilang ya li anal walada maniyun munakidun. Ya kadang-kadang sembrono. Ya enteng saja. Mbah jenengan tak nut-nut tenan kok ngendikane gitu. Li annal walada maniyun munaqid. Jadi sampean itu ya maniyun gitu. Jadi khurujul mani itu ya punya far'ul hukmi yaitu khurujul walad. Sama-sama yujibul ghusla. Karena sama-sama apa? Maniyun batin mbah tak nut-nut tenan kok terus ini ajak guyon apa piye gitu. Dan ulama itu memang rileks. Ketika Syekh Zakaria Al-Ansori membela mazhab Syafi'i, yaitu dalam konteks tohur, kita tahu kan kalau ghafir itu mengampuni, kalau sering mengampuni disebut ghafur. Syakir orang yang terima kasih, kalau sering syukur disebut syakur. Sehingga rata-rata sifatnya Allah itu ikut sifat mubalaghah, wahhab, faul ya. Ya kan itu aturannya gitu kan, fa'alun aw mif'alun aw fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badil. Nah logikanya kalau wa anzalna minas sama ima'an tahura artinya kalau nak maknani gini wa anzalna lan nurono ingsun Allah minas sama isange langit nurono ma'an ing banyu tahuron kang iso nyucikno bolak-balik. Karena faul adalah untuk lil kasroh atau lil mubah harusnya nggak ada mustakmal. Maka saya sering kadang balelo nggak ada mustakmalan karena wazannya faulan tahuron. Tapi Imam Zakaria Al-Ansori, Zakaria Al-Ansori bela-bela madzhab Syafi'i kata beliau, ya'ti fa'ul bima'nal alat, kayak sahur 5 yutas saharubi. Tapi ya agak-agak takalluf. Agak-agak apa? Termasuk takallufnya lagi, Zakaria Al-Ansori. Atau fa'ul bima'na takrir atau mubalaghah fi udwin wahid. Di sini biasanya baca udwin apa udwin, enggak tahu saya, pokoknya bacanya 2 kali enggak apa-apa. Umumnya apa? Udwin ya. Ya sudahlah ikut partai sampean saja. Saya ini agak grogi, saya pakai madzhab peloso harus ikut guru apa madzhab sarang yang nggak harus ikut tapi akhirnya salah, tidak tahu saya karena kata Mbah Mun gitu kalau membela diri nak ngaji ning peloso Lirboyo murid kudu maknani ya apik ben murid roh makna tapi nak sarang gak oleh dimaknani. Ke sarang ketika dinyek al ilmu sayyidun wal kitabatu qaiduhu qayyid apa suyudaka fil hibalil wasiqah. Kata beliau iya tapi nak naline kakean ya mati padha wae. Itu karena itu tadi itu guyonan ya, guyonan manhaj. Ini sudah saya sampean ini koalisi yang baik. Karena saya punya madzhab sarang, sampean punya madzhab peloso. Harus sama-sama konsisten dengan madzhab masing. Nanti di mahsyar nanti kita ketemu. Siapa yang ahli Fathul Wahab, siapa yang ahli Bako. Nah, pikirannya Fathul Wahab kalau sampean khatam betul itu untuk takrir tapi fi udwin wahid, yaitu air yang sudah mensucikan ini misalnya masih bisa mensucikan ini, yang bisa mensucikan asal masih fi udwin wahid. Ya sudah, di situ saja takrirnya atau mubalaghahnya di situ, bukan ke anggota yang lain. Oke, itu meskipun agak, tapi Imam Malik dan semua ulama hampir mengatakan tohur itu ya tetap di kasrotil istimal, artinya ya sudah bisa takrirut tathir. Tapi yang bilang tathir digugat lagi, digugatnya gini, tohur itu mubalaghah dari tohir bukan dari mutohir. Ini kalau sampean fasul masail, sampean nggak pernah tahu fasul masail sedetail ini, nanti diulang lagi khatamannya.
Tohur itu bukan mubalaghah dari tohir tapi dari mutohir. Padahal bahasan kita tentang tathir bukan tentang tuhur. Sampean mikir toh? Enggak usah dijawab apa diterangkan? Apa ngaji lagi aja, enggak usah boyong dulu. Nah, kemudian akhirnya ulama mulai mikir bahwa la makna li tahiriyah illa dengan fungsi tahuriyah. Tidak ada gunanya disestatuskan suci kemudian tidak berakibat mensucikan, karena ini air masih murni, maun mutlak. Kecuali kayak teh kopi berstatus suci tapi tidak mensucikan. Tentu ma'an tahura di konteks itu adalah tohir mutohir, karena contohnya air mutlak bukan kopi. Berarti meskipun tohur itu dari mubalaghah tohir tapi maknanya mutohir, itu perdebatan. Akhirnya apa? Orang itu menjadi cerdas, terutama di era Ibnu Hajar Al-Haytami, karena beliau ahli fikir. Beliau itu cerdasnya Masya Allah. Tapi apapun itu, beliau tetap manusia. Kecerdasannya kadang berlebihan dalam aturan yang dipatok mazhab Syafi'i, termasuk mensyaratkan Jumatan harus orang 40.